area parkir di sisi utara, kemudian ada area olahraga yang warna hijau ini, kemudian ada area taman kota dan wisata dan rekreasi untuk yang warna abu-abu, kemudian yang kuning ini merupakan kita taruh di bagian depan karena ini tidak hanya menaruh kawasan berolahraga saja, tapi keseluruhan dari kawasan di sekitarnya juga. Kemudian ini untuk yang warna biru ini Kompleks Polri, dan yang warna oranye ini merupakan area Minapolitan yang tidak boleh kita gunakan untuk selain untuk area kolam. Dan yang terakhir ini ada kuliner dan jajanan kita taruh di paling sisi selatan. Ini untuk jamming itu masih sama sebenarnya, cuma ini lebih pemetakannya lebih detail. Ini untuk saluran sirkulasi dan titik TPS. Jadi rencananya nanti untuk sirkulasi kita akan berputar tidak hanya di bagian depan saja, tapi sampai belakang. Jadi untuk sirkulasi kendaraan nanti tetap kita memutar di semua kawasan. Kemudian kita bagi juga untuk tempat pembuangan sampah, sementara kita bagi di 4 titik yang strategis. Dan untuk perencanaan drainase, hidran, water tower, dan dinding penahan kali koko. Jadi yang kuning ini merupakan dinding penahan kali koko yang belum ada. Yang sekarang sudah ada itu hanya di bagian barat stadion sini. Jadi ini kita nanti lanjutkan untuk penahan dinding sungai koko. Nanti untuk ketinggian juga bervariasi tergantung dari kondisi di sana. Kemudian ada rencana saluran drainase utama itu yang besar, dan ada juga saluran drainase yang sekunder itu nanti berputar di seluruh kawasan di bagian depan. Untuk saluran drainase ini nanti dia dibagi dua, yaitu untuk ke arah Sungai Progo dan arah depan, atau yang depan itu bagian kali bening. Kemudian ada titik water tower, nanti rencananya ini untuk sumber air. Jadi air ini akan didistribusikan ke arah yang bagian belakang. Water tower yang bagian sisi barat ini nanti akan ke bagian belakang dan sisi selatan. Sedangkan yang untuk bagian barat nanti akan ke arah utara, dan sebagian untuk masjid. Untuk yang sekarang sudah ada itu yang di area Mosubroto ini bukan water tower, tapi hanya standar dan dia sudah cukup untuk mencukupi yang ada di area stadion. Kemudian ada beberapa titik hidran kita letakkan di area yang strategis juga. Ini untuk rencana master plan. Jadi kita bagi menjadi 4 bagian, yaitu area 1, yaitu ada area parkir stadion, kemudian ada area panahan di sisi depan samping bagian Progo, kemudian ada juga taman kota bagian depan atau sisi timur. Kemudian untuk yang kedua, yaitu yang sekarang sudah kebanyakan, untuk yang nomor 2 ini sudah kebanyakan terbangun. Jadi stadion, kemudian ada juga akuatik sama akuatik, kemudian tenis indoor, dan bersemata. Hanya saja yang Tribun Utara ini belum terbangun, jadi nanti akan tetap direncanakan untuk Tribun Utaranya. Kemudian di area 3 ini nanti kebanyakan adalah area rekreasi. Jadi di sana ada jogging track yang mengelilingi berputar di area 3 ini. Kemudian ada juga kolam renang rekreasi, ada juga camping ground dan taman kota nanti, dan juga youth center nanti kita
letakkan di area 3 ini juga. Kemudian untuk ada juga fitness outdoor nanti berada di beberapa titik di kawasan nomor 3 ini. Jadi beberapa titik nanti ada semacam fitness outdoor yang nanti juga akan berbeda-beda bentuknya juga. Kemudian ada juga di bagian sisi tepian logo itu ada titik istirahat dan peluncuran air jeram dan dermaga pancing. Kemudian yang terakhir itu area 4 ada tenis outdoor yang sekarang sudah dalam tahap pengerjaan. Kemudian ada juga masjid kawasan, kemudian ada futsal stadion, ada juga badminton indoor. Kemudian ada juga yang bagian sisi paling selatan ini adalah area street sport. Jadi area BMX, kemudian ada area skateboard, kemudian basket outdoor, volley outdoor, dan juga ada wall climbing. Kemudian yang terakhir yaitu tambahan kuliner atau berdaerah bagian sisi selatan. Ini untuk rencana masukkan area 1. Dan tadi ada yang paling atas ini. Area 1 ini ada area parkir. Kemudian nomor 1 ini area parkir. Kemudian yang nomor 2 ini komplek Polri yang tidak bisa kita pindahkan karena berkaitan dengan peraturan. Kemudian yang nomor 3 ini kita ada tambahan taman kota. Kemudian nomor 4 ini ada area metropolitan kolam ikan yang juga tidak bisa kita ulang di area ini. Area-areanya. Jadi yang ada tambahan nomor 5 ini di sisi bagian tepi Sungai Koko. Jadi ada area panahan, ada dermaga pancing dan ada menara pandang dan pandang. Kemudian yang kedua ini di area nomor 2 yaitu stadion, kemudian ada akuatik, samapta akuatik, tenis indoor dan gor samapta. Dan nantinya rencananya ini kalau gor samapta ini sudah untuk yang gor futsal sudah jadi nanti ini hanya dikhususkan untuk gor basket saja. Kemudian yang ketiga ini ada area rekreasi, di mana di sana nanti akan jangkung, terus kemudian ada fitness outdoor beberapa titik, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada shopping deck juga yang mengelilingi ke seluruh area rekreasi ini. Kemudian ada dermaga pancing beberapa titik. Ada juga titik istirahat dan peluncuran arus jeram. Jadi titik istirahat itu tidak hanya di bagian ininya saja, tapi di kumpulan ini itu merupakan titik istirahat. Jadi yang ini untuk peluncuran arus jeram atau titik kumpul. Kemudian ada juga di bagian nomor 7 ini ada water tower di bagian barat. Kemudian ada juga taman kota dan area camping ground, terdapat juga bangunan youth center dan area parkir dan lapangan outdoor untuk youth centernya sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada di kawasan nomor 4, yaitu ini yang lumayan paling banyak, yaitu ada wall climbing. Kemudian nomor 2 nya ada basket outdoor, ada area BMX, sepatu roda dan skateboard, kemudian volley outdoor, dan juga nanti rencana akan ada tribunnya. Kemudian ada badminton indoor dan ada kuliner yang nanti akan mengelilingi di sisi selatan. Kemudian ada futsal indoor, ada tenis indoor, kemudian ada masjid kawasan dan ada juga water tower di bagian barat, di bagian timur. Jadi yang barat itu yang untuk kawasan di area rekreasi.
Ini untuk ilustrasi rencana master plan. Ini untuk jadi nanti kita juga akan membuat semacam skala prioritas mana yang akan tahapan yang harus kita rencanakan dalam 10 tahun ke depan. Jadi kita mulai dari 2021 dan yang paling utama itu adalah Tribun Utara, saluran, kemudian ada di 2021 itu ada Tribun Utara, saluran drainase pengaspalan perpelasan area stadion Mojokerto, kemudian ada juga jogging track tahap 1 di area sisi bagian barat stadion dan bagian barat sama Pasari. Kemudian di 2022 itu masih tetap melanjutkan saluran drainase pengaspalan dan perpelasan di area stadion. Kemudian ada juga perencanaan water tower untuk sisi bagian timur. Yang di sisi timur bagian yang ini, yang rencana nanti kalau ini sudah selesai untuk yang sekarang dalam pengerjaan teknis order, nanti akan langsung mengerjakan water tower yang ada di bagian sisi timurnya. Jadi tujuan ini nanti adalah merupakan rencana dari 10 tahun ke depan. Nanti kita akan mengerjakan apa saja di bagian di kawasan tersebut. Ada masjid kawasan nanti di 2025 dan 2026, kemudian ada juga center 2023 dan 2024. Kemudian ada bangunan rekreasi, camping ground, taman kota, ada saluran drainase pengaspalan di area 3 dan 4 tadi, bagian di tengah. Kemudian ada juga rencana pembebasan lahan, kemudian untuk rencana yang pertama itu pembebasan lahan di area badminton indoor. Kemudian dilanjutkan dengan perencanaan badminton. Kemudian perencanaan taluk dan gelodong untuk pengamanan di Sungai Provo. Kemudian ada juga jogging track tahap 2, yaitu di sisi barat yang ground dan badminton indoor. Kemudian pembebasan lahan untuk kuliner dan poli outdoor, dan dilanjutkan dengan perencanaan kuliner dan daerah, kemudian poli outdoor, kemudian pembebasan lahan lagi untuk area street sport, kemudian dilanjutkan dengan perencanaannya dan seterusnya. Seperti itu. Ini demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada masukan atau saran yang akan sangat kita harapkan untuk lebih majunya lagi kawasan sport center ini nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kami mengingatkan ini, jadi pentingnya master plan dengan kegiatan kita ke depan sebagai acuan kita, karena sekarang dalam pemeriksaan itu sampai ditanyakan rencananya mana sebagai pengalaman dari kita juga. Jadi kalau di kami monggo nanti dicermati, nanti juga terkait dengan lintas strategi, lintas stakeholder ini sudah terlibat dari sebagai OBDs, ada sekolah, ada PU, ada perkit, ada dasar lahan, ada Perwijak, banyak nanti dengan daerah dan Jarsera, Metropolitan, untuk Disperpa dan lain-lainnya. Jadi monggo ini juga sebagai dokumen kita bersama nih. Nanti makanya kami juga mengundang seluruh stakeholder, tidak hanya pemerintah, juga dari unsur masyarakat, dari pelaku komunitas olahraga, agar kami mohon masukannya, masukan data nanti juga akan kami laporkan kepada pimpinan, bisa menjadi pertimbangan keputusan untuk ke depan. Jadi barangkali tadi bisa dari hasil dan paparan nanti sudah mencatat, kami juga mencatat masukan-masukan yang pada saat pendahuluan namanya sudah dipenuhi semua, termasuk kaitan dengan kalkulasi pasang bangunan terbangun dan pusat terbangun dan
diketahui, dan skenario pembebasan lahan ini juga tadi sudah sampaikan. Ini barangkali kalau dari kami pembebasan lahan akan bisa dimajukan, karena sih saya dengan semakin lama semakin mahal juga harga. Nah, jadi masyarakat juga sudah biar ada kepastian, karena di sana memang sudah dibuat sebagai masyarakat, tidak bisa untuk peruntukan yang lain. Kemudian kualitas air bersih tadi sudah sampaikan sudah dibuat sebagai water tower, dan dengan sama polisi juga dikasih ulang, track, dan sirkulasi lalu lintas juga tadi sudah sampaikan, termasuk opsi membuka akses baru dari utara ini juga sudah sampaikan. Dan konsep building nanti dalam desain ruang publik tadi sudah ada, dan ada lahan pengganti lahan parkir mengejar setelah 3,9 hektar konsep metropolitan. Nah, ini memang dari tindakan dari kedua tempatnya sudah dipenuhi semua. Namun demikian kami tetap masih membuka kesempatan dari Bapak Ibu supaya bisa masukan. Karena ini penyempurnaan kita barangkali saya yakin masih ada beberapa mungkin barangkali aspirasi dari panjenengan semua yang masih belum ada di sini, jadi akan kami laporkan, dan masih ada satu lagi laporan akhir. Nanti dalam laporan akhir sudah hasil perbaikan dari laporan ini, dan juga masukan dari Bapak Wali Kota. Jadi apa yang sudah digariskan dari pimpinan atau yang akan kita berikan sebagai laporan akhir, dan itu sebagai perjuangan kita bersama ke depan. Itu adalah yang kita pakai, semua yang usulan yang juga itu ya namanya nanti akan menjadi masalah nanti dalam pelaksanaannya apabila tidak jadi oleh karena itu mohon nanti mohon dari Bapak Ibu sekarang itu dapat berikan masukan berikutnya. Baik, untuk kesempatan pertama kami berikan kesempatan untuk mengusul pembicaraan untuk 1, 2, 3, 4 mungkin nanti sebutkan dari mana dan monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Aris Priyono dari LPMK Jurang Utara. Yang ingin saya tanyakan pertama, nanti untuk kebutuhan air minumnya yang buat water tower itu ngambil dari PDAM atau nanti akan membuat katakanlah kayak utilities kecil, ya, utilities kecil untuk pengolahan air. Nah itu jadi air tidak mengurangi debit yang dari PDAM kota. Masalahnya PDAM kota ini sekarang kan kondisi air minumnya kan sudah giliran tapi sudah cukup bagus. Sementara ini ada 4 kali untuk kayak di daerah Surabaya Utara juga daerah ini. Ya, kalau itu nanti ngambil lagi dari PDAM kan otomatis debit akan berkurang. Kalau bisa buat satu utilities kecil atau gimana Pak? Atau terima kasih. Nama saya Pak Wawan. Saya mewakili Poli Kota Magelang. Yang pertama, master plan sudah saya lihat sudah lumayan bagus ya. Cuma tadi kurang dayung belum. Dayung karena dayung nanti di dalam pulau pos maupun pos masuk. Lalu yang kedua, saya mohon dalam pelaksanaan pembuatan gedung-gedung utama, karena memang ini sudah standar nasional untuk pembuatan gedung-gedungnya, untuk venue-venuenya, karena kita mengacu kepada kelas nasional. Saya mohon untuk berkoordinasi dengan Pemkab, karena saya sendiri kebetulan Pemkab PSI, saya melihat pembangunan stasiun itu kurang memenuhi syarat. Karena satu, untuk tempat mandi dan ganti itu harusnya saya bukan di area kolam, harusnya di basement atau di bawah. Karena dalam suatu pertandingan itu memang harus bersih. Lalu yang ketiga tentang untuk ketariakan atau kepanitiaan itu harus ada. Saya melihat di kolam renang juga ada. Harusnya di sebelah kiri itu ada untuk kontrol, karena untuk sekarang itu semuanya digital seperti itu. Itu untuk pelabuhan ya. Kemarin saya lihat itu ada fondasi batu
oh ternyata sudah ada beton di belakangnya, oh ternyata ini bagus, berarti besok untuk sebelah utara maupun selatan itu harus ada kamar ada 3 meter. Ternyata setelah saya masuk ke sana lagi, kok ada tangga, harusnya itu juga nggak ada. Lalu untuk kamar janji, karena di dalam suatu event olahraga nasional itu ada seremonialnya, jadi pergantian atlet, masuk atlet itu harus ada, termasuk yang sepak bola saya juga lihat itu juga belum ada, jadi harus kanan kiri itu harus ada tempat ganti pakaian, seremonialnya itu jelas gitu. Lalu yang selanjutnya untuk atletik juga saya lihat untuk panitia itu tidak ada tempatnya untuk kontrol, karena sekarang itu semuanya pakai komputer. Nah, jadi kalau kewujudannya juga tidak ada. Lalu untuk protokol itu juga tidak ada, karena kalau yang di Semarang itu ya di Mugas itu juga ada roll-call-nya. Roll-call itu biasanya untuk finish. Nah, finishnya itu kan harus dia dari atas. Itu juga belum ada, tapi karena di sini bergabung dengan sepak bola itu nanti knockdown bisa dilepas, karena kalau nanti pakai beton estetikanya tidak masuk. Saya kira itu nanti yang lainnya bisa sambung lagi. Yang jelas dalam pembangunan gedung apapun itu paling tidak menghubungi dari Pemkab, terutama itu yang paham betul itu adalah yang berwasitan. Ya seremonialnya itu seperti apa, lalu butuhnya umpamanya kamar ganti seperti apa, nanti kalau keluar seperti apa, pergantian seperti apa, itu harus jelas. Karena di yang Gosamapta aja itu untuk ruang ganti atlet itu juga kan nggak ada, itu kan kata benih. Nah itu kebetulan kalau umpamanya yang ganti itu perempuan kan sudah kelihatan. Kalau di kamar mandi, kalau kelas nasional kan juga kurang memadai. Saya kira itu Pak nanti bisa ditambah lagi. Kalau itu bagus. Baik, terima kasih. Saya Irwan Yusef dari RT NTB Selatan dan juga sekaligus kami dari pengurus PBSI Kota Magelang. Yang pertama, saya mengapresiasi salut pada Kota Magelang yang sudah memulai memperhatikan di samping sarana olahraga juga tempat rekreasi, karena itu berimbangan atau berdampingan. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan pembangunan baik 1, 2, 3, 4 tadi yang sudah dipaparkan. Saya juga setuju seperti Pak Wawan bahwa pembuatan gedung atau lapangan tentu saja saya sudah tahu mengerti persis bahwa pembuat atau pemborong sudah memiliki standar seperti ini untuk tingkat nasional dan lain sebagainya. Maka ini mohon diperhatikan sungguh, termasuk toilet. Kemudian skala prioritas, kalau saya lihat skala prioritas di Kota Magelang itu sebenarnya yang berpotensi sekali itu justru seperti tenis memang oke, bulu tangkis oke. Dulu bulu tangkis itu gabung di Gosamapta, tapi sekarang dibangun seperti itu nggak bisa untuk main bulu tangkis. Kalau untuk main, koknya bisa keluar lapangan jauh, kena angin. Nah, kalau kita lihat skala prioritas, bulu tangkis itu baru mau dibangun tahun 27 atau 7 tahun kemudian. Lapangan bulu tangkis yang ada di Kota Magelang itu adalah milik swasta semua. Yang pertama memang taraf internasional itu Gor Jarum, itu memang sudah luar biasa. Kemudian kadang-kadang kita menggunakan Gor Suroto, itu sewanya juga luar biasa. Dan yang ada cuma Mandiri, itu pun Mandira, itu pun juga swasta. Nah satu-satunya kita punya dulu itu Gosamapta, ada 4 lapangan, walaupun ketika itu
jadi satu dengan voli dan juga basket. Tetapi kala itu masih bisa dimanfaatkan, bisa ditutup. Tetapi sekarang tidak sama sekali. Padahal kalau kita lihat frekuensi pertandingan bulu tangkis di Kota Magelang, itu 1 tahun bisa 4-5 kali pertandingan, bahkan taraf nasional. Maka selalu menggunakan gor jarum, gor suroto, dan kadang-kadang kita juga cari gor di luar Kota Magelang. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika itu dibuat sudah tolong akses masuk gor, baik penunjuk arah, jalan, itu juga diperhatikan. Karena kita sadari bahwa gor kita dibangun di pinggiran, bukan di dekat jalan raya. Yang ada sekarang akses jalan menuju ke gor dan juga penunjuk arah itu masih belum tertib. Artinya belum, ya tolong nanti diperhatikan supaya dari daerah luar, di luar Kota Magelang, bahkan di luar negeri sekalipun, ketika memanfaatkan gor itu tidak terlalu rumit untuk sampai ke TKP. Itulah kiranya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan dari Ekstradasi Kota untuk melaksanakan master plan kawasan sport center. Ini kalau kita lihat sudah cukup komprehensif, namun tentu ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan bersama. Pertama sesuai dengan Bapak yang dari PSSI tadi, kita punya sport center yang nantinya itu luar biasa, namun aksesibilitas untuk menuju kawasan itu memang perlu dipikirkan dari sekarang. Dengan luasan atau lebar jalan yang seperti sekarang itu sangat menyulitkan, manakala sport center itu kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional bahkan internasional. Padahal kita kan berharap adanya sport center itu nanti bisa mendatangkan publik, ya, baik itu di terutama insan olahraga dari segala cabang olahraga itu bisa datang dan berdampak pada perekonomian di Kota Magelang. Namun tentunya aksesibilitas ini yang dalam kita tata bagus, tapi kalau masuknya sulit, ini juga perlu pemikiran. Sehingga dalam waktu yang dekat ini, mungkin sebelum ini terrealisasi, sebetulnya harus dikaji bagaimana rekayasa akses untuk menuju ke sport center ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pembabakan skala prioritas, ya, seperti kita ketahui bahwa di Kota Magelang itu memang beberapa cabang olahraga yang intensitas kegiatannya sangat luar biasa. Ya, ini perlu memerlukan pembinaan itu sebagai ribet bagi rekan-rekan kita atau masyarakat kita yang di olahraga. Ya. Contoh seperti bulu tangkis seperti yang katakan tadi juga intensitas, kemudian basket, kemudian futsal itu juga sangat luar biasa intensitas pertandingannya atau istilahnya eksibisinya. Nah, ini perlu pembabakan. Kemudian juga kalau kita lihat lokasi yang ketiga itu lokasi masjid yang kita rencanakan itu berada di sebelah selatan, ya, sebelah selatan. Nah, ini apakah tidak dikaji masjid itu ya mudah diakses dari berbagai penjuru. Kalau dari jalan raya juga gampang, kemudian dari sisi utara juga gampang, ya, dari lapangan-lapangan venue-venue yang lain juga gampang. Sehingga kalau dari tempat yang bawah yang panan itu kalau ke atas, ya, harus pakai motor itu, kalau jalan kaki mungkin memakan waktu cukup lama. Sehingga perlu dipikirkan bagaimana kalau itu bisa, ya, tempat ibadah apapun juga itu tempatnya ditamakan di tengah-tengah, ya, gampang diakses dari berbagai penjuru. Jadi ada sifat adil itu, dari taman yang gampang
bergerak dari sepak bola ya dekat, kemudian dari sisi utara juga dekat. Nah ini perlu apakah mungkin termasuk food court. Ya food court kalau mepet di selatan, ya orang pulang ya pulang saja, kasihan nanti food courtnya. Yang food court sama masjid mungkin boleh berdekatan karena istirahat sekaligus dengan meminta di samping food court. Nah ini perlu dipikirkan apakah memungkinkan itu ditaruh di tengah-tengah sehingga mudah diakses oleh berbagai pihak. Itu saja ketika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan rapat serta Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi sudah banyak hal disampaikan. Mohon izin kami ingin juga menyampaikan beberapa yang mudah-mudahan bisa menjadi masukan. Yang pertama, tadi juga sudah disinggung mengenai akses jalan masuk jalan utama. Jadi tadi memang kalau saya memahaminya, akses jalan yang akan ditingkatkan itu adalah baru sekitar ringnya, tetapi bukan dari jalan raya atau jalan utama menuju ke lokasi. Ya mungkin kalau sederhananya jalan jalur raya itu kalau saat ini dari pengamatan saya, jangankan ada beberapa event, hanya sepak bola saja itu sudah luar biasa, harusnya bisa macet, bisa juga rawan. Nah, yang mungkin mudah-mudahan dengan ini diharapkan ke depan sudah ada perencanaan untuk ya entah bagaimana caranya supaya ada akses yang lebih dari yang sekarang. Lebih lagi kalau nanti fasilitas gedung olahraga yang akan dibangun semakin banyak. Jadi yang pertama terkait dengan fasilitas yang pokok sekali jalan masuk, yang kedua parkir. Jadi parkir pun juga demikian saat ini. Jangankan ada event lain, hanya bola saja itu dari beberapa kali yang kami amati. Jadi tidak hanya mungkin kalau hanya pertandingan yang sifatnya tidak begitu ramai, parkir yang sekarang ada cukup. Kalau sudah agak ramai, itu masuk ke lingkungan setempat, baik itu halaman instansi, rumah penduduk dan sebagainya. Ya pada dasarnya kalau secara ekonomi tidak masalah karena juga akan menambah masukan bagi warga. Tetapi mungkin terkait dengan kerawanan, bahkan kalau eventnya pas luar biasa, tidak hanya parkir di halaman dan fasilitas yang ada di sana, jalan pun dipakai untuk parkir. Pernah suatu ketika parkir itu entah siapa yang mulai, jalan jeruk itu mulai dari perempatan sampai ke RSI itu dipakai untuk parkir. Betul-betul stuck di situ. Jadi kami mohon selain ini tadi kan sudah semakin dilengkapi fasilitas umumnya untuk sarana olahraga, sehingga dalam hal ini apakah sudah diperhitungkan ketika seluruh venue atau event terselenggara di sana, sarana di sana terisi, apakah sudah diperhitungkan akses masuk termasuk parkirnya apabila kegiatan itu betul-betul berjalan serentak. Saat ini saja yang hanya untuk pertandingan bola itu parkirnya masih belum tercukupi. Kemudian yang kedua terkait dengan lingkungan pendukung jaringan yang ada di sana, baik itu mungkin listrik, air, dan telepon. Secara mungkin dalam hal pemakaian ya mungkin saya yakin sudah ada perhitungan dan mungkin juga mudah-mudahan tidak berpengaruh terhadap lingkungan. Tetapi memang ada beberapa jaringan yang mungkin menurut saya perlu ada semacam pembenahan. Misalnya mungkin kabel dan lain sebagainya yang agak menggantung, sehingga kami kadang melihat ada beberapa kendaraan besar, bis dan lain sebagainya yang menuju ke sana keluar masuk kan tidak selalu melewati jalan utama, kadang melalui jalan arah selatan dan utara itu.
Nah itu juga mohon ada perhitungan supaya ada penataan juga lingkungan pendukungnya, termasuk mungkin jaringan air minum. Dengan banyaknya kegiatan kendaraan besar dan sebagainya lewat sana, ini juga banyak saya lihat saluran yang pecah, airnya kemudian bocor di lingkungan Jalan Jeruk dan sekitarnya. Ini juga mungkin perlu diperhitungkan. Kemudian selain itu mungkin hal-hal yang menurut kami juga perlu kita sepahamkan mengenai penamaan komplek tersebut. Beberapa kali kami mendengar di sana disebut sebagai komplek atau kawasan atau Gelora Sanden. Nah, kalau memang arahnya mau ke sana, mungkin jika dipandang perlu sejak dibuatnya master plan ini sudah mulai ditetapkan penyebutan kawasan tersebut, sehingga ada kesetaraan pemikiran antara pembuat kebijakan, pembuatan master plan dan juga sosialisasi kepada lingkungan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, mohon izin, meskipun ini mungkin bukan bagian dari penyusunan master plan oleh dari penyusun, kami mencoba menyampaikan masukan kepada Kopda terkait dengan pengelolaan, Pak. Jadi dengan adanya komplek GOR ini tentu kan akan ditetapkan satu kawasan tertentu nantinya seperti yang ada ini. Tetapi karena event yang ada di sana itu mungkin bermunculan seiring dengan dibuatnya gedung dan juga pasum pendukung, termasuk mungkin saat ini ada CFD, Sanmor, dan event-event yang lain, sehingga pengelolaannya diharapkan sudah mulai direncanakan secara terpadu. Jadi satu pengelola, kemudian pengelola sub-subnya itu menginduk kepada pengelola intinya, sehingga nanti pada saat kita mungkin membahas, merencanakan, melaksanakan kegiatan ini juga selalu terpadu dengan pengelola induk yang ada di sana, termasuk mungkin pengaturannya dan dasar-dasar pengaturannya. Saya kira itu mungkin masukan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum tanggapi yang kata tadi Pak saya kebutuhan air minum, waktu kita kemarin diskusi di pendahuluan, kita melihat nanti sumber jalan, jadi tidak mengurangi PDAM yang ada. Ini barangkali kalau sudah dikasih mana dari sini mungkin baru-baru ini, jadi itu tidak pakai PDAM. Kemudian olahraga dayung belum ada, nanti coba kita dayung potensi Mas. Olahraga dayung potensi ya, karena sudah mulai dipertandingkan di Porprov maupun di Solo, Mas. Selama ini latihan di mana, Pak? Kemarin uji coba lomba dayung itu di Kalimanggis. Cuma kalau yang dayung itu kan hanya sekitar 400 sampai 500 meter. Nah, maksudnya prestasi kita sudah sampai. Oh, kalau prestasi kan kita jangan bicara prestasi dulu. Karena kalau kita kan juga harus fasilitas dulu, karena ini kan baru. Kemarin baru eksibisi. Kalau dayung memang kemarin belum. Kalau yang sudah ikut kemarin yang berprestasi kan di raftingnya. Ya, yaitu kemarin dapat 2 emas di Porprov. Dayung ini mulai dipertandingkan. Nah, sebisa mungkin karena ini review master plan, kalau bisa dibuatkan sekalian, bisa di kali bening itu bisa, itu kan air ya, nah, itu juga bisa. Nanti itu juga karena bisa para siswa-siswa SMA bisa latihan di situ juga, karena dari KONI juga sudah mempunyai kapalnya, peralatannya sudah komplit, itu tinggal fasilitas untuk latihan, itu satu. Termasuk untuk kolam renang ya Pak ya, ini yang bisa membiayai sport center itu sebetulnya kolam rekreasi, terutama yang 1 meter. Karena kalau yang kolam besar itu kita subsidi terus karena biayanya mahal. Jadi kalau bisa untuk kolam rekreasi itu ditambah, karena di situ lingkungan sekolah, terutama hanya 1 meter aja, bisa 10 kali 25, itu ada 2 atau 3, karena di situ ada SMP 13 sampai semuanya banyak, SMK banyak, itu dalam 1 bulan itu jutaan Pak.
kalau itu dikelola itu yang nanti bisa membiayai bulanan itu adalah jadi kolam renang rekreasi. Saya kira itu aja. Jadi langsung kawan, jadi mungkin jadi mengatakan sebenarnya dulu kan ada rencana buat kolam renang rekreasi, barangkali belum ada dari tambahan kolam renang rekreasi. Atau sama itu justru mengatakan udah kan dengan dayung ibadah kita ngaji ya, apakah bisa disampai proper tapi ada kaji. Kemudian tadi sampaikan dengan gedung-gedung standar-standar itu mungkin nanti rekomendasi yang kami sampaikan Pak ini master plan kan sudah sampaikan detail. Nah, nanti dalam DD harusnya detail. Nanti mungkin kami arahan-arahan di rekomendasi. Nanti barangkali harusnya OPD teknis yang membuat PU. Mungkin gini Pak, contohnya kolam renang ya. Kolam renang itu di Magelang ada pakarnya. Itu sertifikatnya internasional. Pak Handoko itu sebetulnya kemarin sudah dimasukkan, cuma tidak dipakai. Lalu setelah jadi, saya tanya ini kok jadinya seperti ini, katanya sudah mendapat masukan dari Pemprov. Lalu pada waktu lomba, saya kepada Pemprovnya saya tanya, Mas itu tolong untuk kolam renang Magelang dibantu supaya berstandar. Nah, dia bilang, Mas Wan, aku kalau masalah kolamnya standarnya aku tidak cawe-cawe, karena itu sudah dari DPU gitu. Nah, ternyata betul kolam sendiri masalah kedalaman kolam juga, karena kolam sekarang bukan hanya untuk renang, tapi juga untuk selam, karena ada lomba selam. Jadi minimal itu kalau kolam itu 150 sampai 180. Sebetulnya itu bisa direview kembali, itu disamakan dengan kolam yang untuk loncat indah. Itu kan sudah tinggi, itu harusnya begini, karena yang di Jati Diri saja kemarin sekarang kan sudah ditinggikan. Saya kira itu adalah. Jadi Pak, jadi kami kalau sudah bedah kolam kami hanya merekomendasi Pak. Rekomendasi kami dasarnya teknis. Kalau teknis sudah OPD, mungkin barangkali dari masukan untuk sekolah 4, BPU, tentu dari Mas Bayu nih Mas. Tadi sampaikan banyak sekali ada uang ganti, gor belum ada. Itu nanti mungkin masih sekarang masih kaca itu nanti ganti lah iso. Mungkin nanti dengan bisa mengusulkan sih untuk pembuatan itu. Tadi dari Pak Wawan, dari Pak Herman Yusuf juga banyak ya kaitan dengan teknis nanti jadi rekomendasi saja. Kami sudah sampaikan teknis Pak. Jadi ada masukan hanya untuk arah-arah saja. Kemudian potensi teknis bulu tangkis mungkin nanti. Kalau kita sih, jelas untuk kolam renang rekreasi tidak perlu saya di sebelah katanya itu juga Ditambah. ya ditambah di sebetulnya itu bulu tangkis itu juga prioritas utama akses masuk. Ya, ini tadi sampaikan dengan dari Pak Herman, Pak Jabati juga akses masuk. Barangkali yang Mas mungkin rekomendasi apa ya, penguasaan akses masuk belum sentuh di usaha masuk jalan masuk nanti jadi itu tadi itu stabilitas lokasi masjid mungkin juga saya sepakat mungkin nanti dikaji lagi mungkin setengah ya biar bisa dijangkau dan segala biar Mas Yunus sama juga dengan akses jalan yang dari jalan raya ke lokasi ini belum dibicarakan. Parkir namanya kemarin sudah dihitung Pak Yunus, jadi sudah dihitung kapasitas parkir totalnya ada banyak ya. Untuk masjid kawasan mobil 8 unit 700 dan lain totalnya ada ya. Jadi sebenarnya sudah ada ini saya mau kajian untuk parkir masing-masing untuk stadion Mojokerto, nomor 7 mobil 5.200 mobil. Mungkin nanti yang mas lokasinya di mana ada dengan sama Tawati sudah ada, sama basket stadion, tenis indoor, dan outdoor, pusat stadion, dan stadion masih kawasan. Jadi harapannya jangan sampai terjadi lagi jalan itu untuk parkir ya. Nah, jaringan yang ada juga mungkin jadi komunikasi mas jaringan yang ada dan listrik dan lainnya. Dan kaitan dengan pengelola sampai setuju dan mungkin arah pengelola yang lembaga ada. Kalau pengelola nanti arah seperti itu. Tadi diusulkan ada satu pengelola inti dan sub-sub dan lain-lain. Kemudian penamaan komplek juga standar ini juga kami catat Pak Yunus, mungkin nanti akan kami ajukan pimpinan karena kaitan dengan penamaan kita nggak bisa jual penamaan. Jadi monggo kalau kami jalan. Terima kasih. Yang pertama mungkin ya untuk
akses jalan. Jadi dari akses jalan yang sudah ada itu, yang utama itu yang sekarang ada itu mepet dengan perumahan warga. Jadi untuk pelebaran jalan itu sebenarnya harus melakukan pembebasan lah juga. Jadi kalau rekomendasi kita sih bisa hanya untuk pembebasan lahan di sekitar jalan utamanya itu, begitu ya. Kemudian untuk kawasan anjing, kenapa kita taruh di bagian ini kenapa kita masih ditaruh di bagian ini, karena kan untuk lokasi ini kan sudah terbangun. Jadi sedangkan untuk yang bagian area bawah ini merupakan area yang hijau sebagai taman kota. Ini jadi tidak mungkin kita bangun di ini untuk area masuk kan rencana kan di sini, sedangkan di sini sudah terbangun semua. Yang sedangkan yang untuk yang hijau ini tidak bisa dibangun untuk area bangunan. Jadi masjid itu kita harapkan di sini itu akan mencakup keseluruhan kawasan dan area sekitarnya. Jadi tidak hanya mencakup untuk area untuk area kawasan olahraga saja, tapi juga untuk area di sekitarnya juga. Itu masjid itu biasanya akan menjadi penarik dari kawasan yang ada di sekitarnya. Kemudian untuk yang selanjutnya untuk food court itu kenapa kita letakkan di bagian selatan, itu untuk keamanan dari stadion, kemudian juga berdekatan dengan area yang ramai, yaitu di area masjid ini. Yang paling penting sih dari segi keamanannya itu untuk yang area food court kita taruh di bagian sisi selatan. Kemudian untuk yang area ini kita fokuskan di tengah ini kita untuk area olahraga. Kemudian lanjut yang untuk parkir tadi sudah disampaikan. Kemudian pengelolaan juga nanti kita akan koordinasi dengan kita berikan juga rekomendasinya. Kemudian untuk skala prioritas nanti akan kita kaji ulang dengan masukan-masukan yang ada. Kemudian untuk tadi water tower sudah, kemudian namun mungkin itu ada yang bisa kita sampaikan. Demikian tadi disampaikan. Kemudian monggo, masih ada lagi, monggo. Terima kasih untuk waktunya. Saya buah itu dari Magelang Entertainment Community, jadi komunitas yang berada di bidang entertainment. Ya, saya sebagai perwakilan dari bidang seni sangat menyambut baik dengan adanya untuk master plan bersama PNI. Nah, hubungannya dengan yang tadi diobrolkan saling berhubungan dengan olahraga. Nah, saya ingin obrolan ini ditambah kalau misalkan apa yang sudah direncanakan ini juga menyangkut tentang olah rasa. Jadi tidak hanya olahraga, tapi juga olah rasa. Hubungannya dengan kekhawatiran saya atau rasa miris saya bahwa di Magelang itu belum banyak tempat untuk latihan, terutama untuk anak-anak atau teman-teman yang bergerak di bidang seni. Nah, kalau misalkan di Magelang
akan dibangun sebuah tempat yang sangat megah dan banyak ruang-ruangan yang untuk tempat olahraga dan yang lain, apakah dimungkinkan misalkan bahwa ruangan-ruangan tersebut atau salah satu wilayahnya ada untuk olah rasa itu, misalkan untuk tempat latihan yang bisa diberikan secara gratis dengan fasilitas-fasilitas yang mungkin diperlukan, misalkan ada ruang boleh terbuka atau tertutup, ada colokan listriknya misalkan. Jadi prestasi itu harus terus berjalan karena gambarannya master plan ini akan berlangsung mulai dari sekarang sampai 2030 misalkan. Tapi kegiatan-kegiatan atau upaya untuk ekspresi, untuk berprestasi itu tidak boleh berhenti, jadi harus tetap dilakukan dari sekarang. Jadi saya mohon dengan sangat bahwa tempat ini untuk olahraga ini juga bisa untuk olahraga. Nah, hubungannya dengan itu nanti pasti akan ada komunikasi terlebih dahulu baik dengan pengelolanya ataupun perizinannya. Karena hubungannya juga bahwa nanti kami juga ingin juga berperan serta di situ, bahwa kalau misalkan ada acara-acara keolahragaan, kami juga bisa urun misalkan membuat event kesenian di situ. Jadi ada tempat-tempat yang bisa untuk berekspresi di situ, menjadi wadah. Dan ini pasti akan sangat menjadi kebanggaan juga untuk teman-teman seni di Magelang. Saya kira banyak dan di Magelang maju. Kemudian yang perlu juga diberikan adalah sosialisasi. Mungkin belum banyak orang yang tahu untuk apa atau apa saja yang ada di situ dan peruntukannya bagaimana. Misalkan akan memakai, lalu apakah izinnya bagaimana, apakah harus dengan pembayaran yang seberapa. Jadi mungkin itu yang perlu kami sampaikan ke teman-teman yang lain. Jadi saya sangat senang ketika saya diundang untuk acara ini. Minimal apa yang sudah saya dapat di sini akan saya sampaikan ke teman-teman yang lain. Dan ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Demikian maksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Langit Pangribowo. Saya dari komunitas skateboarding dan khususnya PBI juga. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwasanya saya sangat berterima kasih bahwa komunitas salah satunya kategorikan komunitas ekstrim bisa dimasukkan dalam sport center juga. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa nantinya jangan sampai ketika pembangunan yang sudah dilakukan, jangan sampai pembangunan tidak dapat ditargetkan seperti yang sudah direncanakan dalam master plan. Soalnya sudah 2 kali tempat BMX dan komunitas skateboarding itu sudah dibangun oleh pemerintah, namun tidak pernah memiliki tidak mencapai target dan tidak pernah memenuhi standar keselamatan dan konstruksi yang benar seperti yang harus direncanakan, seperti itu. Kemudian bahwasanya semoga karena pembangunan masih 8 tahun kan 2028 baru dilaksanakan, semoga dalam kurun waktu itu komunitas seperti ini sangat-sangat diajak untuk berkomunikasi dan berbagi saran apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus dipenuhi, seperti itu. Karena pembuatan tempat ini memang harus memenuhi standar dan syarat yang khusus. Syukur-syukur nanti ada engineering khusus atau insinyur khusus yang dapat memberikan rasio atau perhitungan dalam pembuatan skatepark ini, karena pembuatan skatepark ini tidak hanya dibuat begitu saja, harus ada perhitungan khusus karena ini termasuk dalam olahraga ekstrim. Ketiga, dalam hal semoga dalam kurun waktu itu setelah pembangunan akan
memunculkan bibit-bibit baru yang kemudian akan memberikan prestasi bagi kita bersama. Terima kasih. Ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johan dari Bapeda, anak buah Mas Iwan. Oke, tadi sudah dipaparkan bagus sekali. Saya hanya ingin dua hal menegaskan Mas Iwan tentang arus lalu lintas dari jalan utama ke kawasan Gor Samapta itu rekomendasinya itu sangat vital, sehingga diperlukan ada rencana jalan yang lebar, keluar masuknya itu pengaturan lalu lintas, walaupun hanya sekedar ini masih dalam taraf master plan, itu harus sudah tergambar, sehingga nanti ketika terjadi kekreditan betul itu ada pengaturan lalu lintas yang jelas. Yang pertama, yang kedua adalah parkir tadi sudah disinggung. Ini parkir kalau hanya berdasarkan ratusan unit itu nanti tetap aplikasinya akan meledak, karena baru event sepak bola saja sudah sangat meludak. Asumsinya adalah ribuan parkir, ribuan unit mobil, atau kemudian diperlukan gedung parkir khusus. Yang terakhir adalah wisma atlet. Di kawasan itu belum tersedia wisma atlet. Apakah memang atlet nanti ketika ada event nasional, apakah atlet itu nanti harus menyebar mencari tempat sendiri-sendiri, atau ada pemusatan atlet? Ini yang belum nampak di situ, wisma atlet. Mungkin bisa dirancang atau di luar zona itu, dan itu nanti bisa di pihak ketiga kan dengan sistem investasi atau bagaimana, yang kemudian nanti kalau ada investor masuk pengen membuat gedungnya itu bisa dikerjasamakan seperti itu. Lokasi untuk khusus wisma atletnya belum nampak. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kami tanggapi dulu yang pertama dari entertainment. Ya, dan peralatan sendiri kadang-kadang nanti yang dari center itu bisa dimanfaatkan Mas, itu berbagai macam fasilitas. Mungkin dijelaskan mungkin luasnya berapa, kapasitas berapa, mungkin boleh dijelaskan. Dan perlunya sosial pakai fasilitas. Dan juga dari Mas Rani juga menjawab, nanti perlunya komunitas diajak terus. Jadi benar Mas, kami memang saat ini kami mengundang panjenengan semua kaitan dengan kami juga sudah berusaha merencanakan partisipatif, merencanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, dari seluruh masyarakat di apa, dari stakeholder di apa, OPD, masyarakat pengguna, masyarakat dari sekitar, barangkali dan juga yang lain-lain. Itu kaitan apa? Agar segala masukan bisa kami serap, kami tampung. Karena memang saya yakin pemerintah tidak tahu semuanya sih. Jadi sampai dengan ada kaitan dengan komunitas skateboard yang harus komunitas standar. Saya kira mungkin di sini sudah ada DPW, ada Mas Wisnu, ada Mas Adi. Mohon nanti saya yakin mereka dalam membuat DED juga ada semacam ide ya. Jadi mungkin nanti mau jelaskan dengan agar masalah yang dibangun itu, karena mereka ada detail dan teknis. Kalau kami di Bapeda itu tidak masuk ke teknis, kami hanya arahan-arahan. Ada dengan tadi juga harus standarnya seperti apa, tadi ada dari ini juga kamar mandinya sebelah mana, berapa, itu sudah teknis, sudah diisi. Dan kami mungkin hanya kalau bekerja hanya sebatas mengingatkan ya, kalau di teknis, mohon kalau membangun melibatkan semua stakeholder, masukannya dari stakeholder dan lain-lain. Kemudian jangan sampai nanti implementasinya tidak sesuai master plan dan standar. Di situ Mas, nanti dengan penggunaan dengan semua itu agar memang dokumen ini harapan kami tidak terlalu mulu-mulu Mas. Kita maunya mulu-mulu dan ternyata tidak bisa diimplementasikan. Dan ini dengan masuk-masuk dan tentu terkawal. Cuma permasalahannya adalah Mas, mungkin barangkali kalau selama ini ada master plan kok belum dibangun, ternyata biaya. Pertama juga terbatas anggarannya. Karena kita kalau membangun sendiri dengan APBD tidak mampu kita. Itu gor
stadion Gunung Broto itu berapa tahun aja bertahap itu nggak selesai. Kalau kita mungkin dari Dispurapan nanti bisa mengajukan ke pusat bangun itu nggak mudah ya Pak nanti itu berangkat dari pusat nggak mudah. Jadi memang dengan bangunan seperti ini saya juga semoga 2013 selesai, tapi saya juga nggak tahu apa anggaran pemerintah yang terbatas bisa mampu, karena untuk pembelian lahan sendiri sudah sangat besar Mas. Yang belum dibaca sekitar 10 hektar. Kalian aja satu meter persegi berapa, uangnya ada berapa itu? 1 juta aja sudah 100 miliar ya. 1 miliar untuk lahan, untuk bangunan fisik. Dan rekomendasi saya sudah masuk, Mas Johan, makasih. Ini nanti mudah-mudahan juga nanti dengan sejarah ya. Dan nanti perlu diperlebar. Mungkin pengaturan masuk keluar mana arahnya. Jadi kemudian yang di utara itu ada membuka nasi baru, itu juga mau ditampilkan. Dan parkir sudah ada Mas Johan. Untuk stadion Musbroto itu motor mobil 600, motor 5.250. Apa estimasi kapasitas orang 15.000 sudah hitung. Terus sanoptik akuatik 40 unit, mobil 350 unit motor, kapasitas 1.000 ya. Terus sama serta kapasitas 1.000, mobil 40, motor sudah 50 dan lain sebagainya, nanti bisa ada saya. Usaha stadion ada 1.000 dan lain sebagainya. Oke, jadi menanggapi ya mengenai entertain tadi, coba kita masukkan untuk sarana berekspresi ataupun olah rasa tadi. Kita coba berkomunikasi dengan Disparatura juga bahwa kita perlu membuat sebuah youth center yang untuk tidak hanya olah raga tapi olah rasa itu tadi. Jadi kita coba masukkan di ada 2 zona yang sebenarnya juga itu sebagai apa? Ada amphitheaternya, jadi panggung terbuka seperti itu. Jadi ada panggung terbuka, ini penonton di sini. Untuk yang indoornya juga ada. Jadi kapasitasnya ada 750 meter persegi. Itu untuk yang centernya saja. Untuk yang bangunan indoornya saja. Untuk yang kedua kurang lebih 1.500 di luar kapasitasnya. Jadi panggungnya, terus ini area penonton atau nanti settingnya mau seperti apa, itu bisa dibawa di situ. Jadi kami memang sudah menyiapkan untuk olah rasanya. Dan itu tidak terbatas ruang dan waktu kan Mas untuk berolah rasa itu. Jadi selain fokus di sini juga ada di mungkin di tempat-tempat istirahat yang lain juga bisa untuk bersarana seperti itu. Ya itu untuk yang olah rasa tadi. Untuk sosialisasi mungkin nanti dari OPD juga. Jadi, terus untuk skateboard dan ekstrim ya, ekstrim game lah katakanlah seperti itu. Nanti kita menyediakan lahannya sudah sesuai untuk pertandingan yang sesuai standar keamanan dari ekstrim sendiri. Dan itu nanti mungkin dari OPD yang akan melaksanakannya nanti bisa berkoordinasi untuk mengenai standar-standar. Kita hanya merekomendasikan seperti yang diutarakan Pak Iwan tadi. Jadi standar-standar keamanan dari ekstrim gym termasuk yang di World Climb juga ya. Jadi standar-standar keamanan itu nanti akan kita rekomendasikan standarnya menggunakan yang apa. Mungkin kita juga butuh masukan, nanti bisa untuk share nomor Pak untuk koordinasi rekomendasi keamanan yang ekstrim kan di KONI sendiri kan masih jarang ya. Begitu Mas Raden nanti jual nomornya untuk koordinasi standar-standar keamanan itu untuk pengaturan lalu lintas dari Pak Johan tadi. Kita akan coba memberikan masukan atau pengembangannya.
mengenai akses keluar masuk dari jalan raya. Kita akan coba gambarkan. Tapi jelas kalau yang terhadap lokasi ataupun existing sekarang itu akan terjadi pembebasan lahan yang besar-besaran, Pak. Karena kondisi pemukiman di sekitar wilayah itu tetap, kalau kita merekayasa pun juga sudah terlalu mepet di sana gitu. Kita buat satu jalur keluar masuk juga sudah stuck juga di situ. Satu-satunya memang harus memperlebar dari pengembangannya, arah pengembangan aksesibilitas dari kawasan itu ya, kita harus berani untuk memperlebar itu, Pak. Itu mungkin nanti kita kaji ulang dengan Mbak Iwan dan teman-teman yang lain. Ya, kita rekomendasi aja, nanti kita coba rekomendasi pengembangannya itu selebar berapa sih, seperti itu, sampai sebatas apa sih gitu nanti. Jadi, itu mungkin tambahan dari saya. Baik, itu kami buka satu lagi kesempatan. Ini mau nanti kesempatan gimana berbagai karena untuk laporan akhir namanya kami tidak melakukan FGD lagi, nanti hanya tim kecil aja. Jadi nanti ini adalah FGD yang terakhir. Maksudnya kesempatan untuk memberi masukan di sini ya, karena nanti juga akan hasil masukan juga akan dicatat, kami laporkan ke pimpinan kami menjadi pertimbangan dari konsultan dan juga tentunya Bapak Wali Kota. Monggo nanti jadi kami tawarkan kesempatannya ya bagi sini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Bang. Singkat saya dari saya. Dari mana, Mas? Saya dari Magelang, Cirebon. Iya. Ini saya dari Kadi Muhammad Timur. Ini kan kawasan olahraga. Saya minta ditambah minta dipikirkan aja untuk penambahan fasilitas untuk disabilitas dan lansia. Udah, singkat saja. Terima kasih. Saya Johan dari Magelang Skatepark juga ingin memberi masukan, kira-kira untuk pembangunan skateparknya itu kedepannya bisa dimasukkan konsultan yang memang sudah pakarnya dalam pembuatan skatepark nggak ya Pak? Soalnya kalau di Indonesia khususnya itu memang udah ada konstruksi yang memang konsultan dalam pembuatan skatepark, yaitu satu di Bali namanya Motion Sparko, dan yang kedua di Jakarta ada Lab Skate. Dia memang mau untuk konsultasi secara gratis kalau maunya Pemkab mau apa, butuh masukan dalam pembangunan skatepark. Soalnya dari kota-kota yang lain yang dari Pemkab sendiri pembangunan skatepark tanpa konsultan biasanya hasilnya gagal. Dan yang sekarang sedang dibangun di Gorontalo itu dari Pemkab minta tolong sama Motion, kerjasama sama Motion itu dibangun juga hasilnya standar internasional. Jadi sekali pembangunan langsung bisa dipakai. Tidak kayak yang di sini-sini itu kebanyakan dibangun, yang penting bangunan jadi. Padahal sudah kami dampingi waktu pembangunan. Ternyata pas pembangunan bilang, wah ini nggak masuk dalam perencanaan. Sedangkan kami dimasukkan Jawil itu pas pembangunan. Jadi pas rapat-rapat tuh nggak pernah tahu, jadi kayak di atas namakan komunitas, tahu-tahu dibangun hasilnya gagal gitu. Siapa tahu bisa buat masukan untuk kedepannya biar dalam pembangunan ini bisa sekali pembangunan bisa langsung dipakai, jadi tidak ada renovasi lagi gitu. Terima kasih. Masih ada lagi yang lain? Terakhir ini, karena setelah ini namanya ada revisi lagi itu yang kegiatan ini kami ke depan mengadakan revisi itu master plan Soekarno-Hatta dan juga Jepang. Jadi tahun ini kami sudah menyusun informasi hasil master plan kebun raya Gunung Tidar. Besok minggu depan kami akan laporan akhir, kemudian master plan kawasan Soekarno-Hatta yang nampaknya banyak berkali perkembangan kaitan dengan sektor dan juga nanti terminal
kritik ya, stasiun kereta api dan juga bus keselamatan. Baik, yang pertama jadi kaitan dengan penambahan tuh fasilitas disabilitas lansia atau sun mas, saya ingatkan, jadi memang benar kami juga sudah memiliki dokumen universal design. Jadi nanti kami akan berusaha tidak bosan usahanya mengingatkan untuk PD teknis untuk bisa membangun komunikasi itu, karena di target RPJMD kami juga sudah ada mas. Jadi fasilitas publik yang memenuhi universal design. Jadi tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh orang biasa, tapi juga oleh masyarakat. Itu sehat. Itu masih sudah sampai kami masuk dalam pembuatan fasilitas publik. Dan dari Mas tadinya saya izin pasarnya oleh konsulen ahli itu nanti sini ada masukan dari TPU aja tutup foto sini ada yang pelaksana itu dan juga tampaknya masukan juga rencana PD ya. Aku mengingatkan kesini ini juga dengan kalau nggak diadakan PD ya, tapi minta tolong ya TPU mas rencanakan bolang ada PD-nya masyarakat diundang seperti kita ini, jadi apa jangan sampai nanti tadi sampaikan ada rasanya di bawah sini, di bawah ini kan diuruk sebelah utara ini kan urukan itu harusnya bisa di perencanaan nggak bisa masuk itu urukan memang kuncinya mah di perencanaan itu dari kembali lagi dengan tanah lagi. Mungkin nanti kebun nanti kalau tidak ada lalu di bawah itu untuk ini jadi itu sini bawah sini mandi naik lagi sini ada naik di istilah di atas lagi nanti ada pemanggilan nanti dia tumpuk di bawah sini nanti kemarin lewat sini. Tapi yang di sebelah sini kan juga tutup rapat terhadap ada timur. Masih ada lagi? Sudah cukup Din. Ibu yang kami hormati, jadi kami sangat lagi untuk atas segala masukannya dan kami catat dan kami usul kami ringkas, kami laporkan kemungkinan. Kami Pak Joko yang jadi nanti biasanya nanti paparan di Pak Wali dan itu Pak Joko nanti yang akan memberikan segala informasi yang tentunya sangat berguna dan nampaknya nanti kaitan dengan Mas Taisbi dulu nanti kita kembali lagi ya kaitan dengan skala prioritas mana saja yang akan kita dorongkan termasuk pembebasan lahan yang itu juga masih ada kesalahannya luasnya berapa jangan sampai nanti katakan masuk 20 miliar tidak mampu pemerintah jadi dalam 1 tahun kalau saya kecil ya setiap tahun beri berapa jadi kemudian Pak Dulu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan segala masukannya. Nanti setelah DH Ibu sudah kami setelah selesai ini Bapak Ibu sudah kami sediakan di luar itu lagi. Demikian kita punya mohon maaf bila ada topik baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.